warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulmawita YFSPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dan saya di instansi Kepala Sekolah SD Negeri 9 Bandar Laksamana. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah yaitu Ibu Nusiwati SPDMM, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bandar Laksamana, di mana nanti akan menanyakan tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, izin ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Nah, apa yang bisa saya bantu? Iya Ibu. Nah, di sini saya dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya ingin mewawancarai Ibu. Ada tugas demonstrasi konseptual di calon guru penggerak. Izin Ibu, saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa ya Ibu? Silakan Bu. Iya, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah berapa lama di sini? Kenalkan, mungkin saya mulai di kepala sekolah itu tahun 2019, lebih kurang 5 tahun. 2019 sudah sekitar 5 tahun ya Bu ya? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu, di pelosok ya. Kenapa? Cari pengalaman. Cari pengalaman, iya Bu, luar biasa ya Bu. Masuk ke pelosok sebagai kepala sekolah ya, akan memajukan pendidikan di pelosok ini ya Bu ya. Iya, luar biasa Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya, selama 5 tahun ini ya Bu ya, selama 5 tahun Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Bandar Laksamana ini, tepatnya di Desa Tanjung Urban. Nah, Ibu pernah tidak mengalami kasus yang merasa Ibu ada dilema etika atau rujukan moral begitu? Ada tidak? Sebetulnya banyak kasus. Banyak ya. Tapi yang lanjut itu nilai hasil AMDK, Hasil AMDK, rapor pendidikan. Banyak. Mengapa itu Bu? Kalau boleh tahu? Ya, di sini hasil literasinya baru Oren ya, belum juga semua ya. Di bagian literasinya. Itu karena apa Bu kira-kira? Karena satu mungkin kekurangan guru. Kekurangan guru ya. Tidak sesuai dengan guru mapel. Ya. Mengajarnya. Kemudian kedua mungkin kurangnya minat baca siswa. Karena perpustakaan belum ada. Iya, betul sekali. Jadi selama ini Ibu merasa itu dilema ya? Iya. Sangat. Karena tidak dari hasil belajar. Dari hasil belajar anak-anak ya, jadi sangat dilema ya, tidak sesuai dengan keinginan ya Bu ya. Iya, bagus. Ya benar sekali, kalau apabila kita sebagai kepala sekolah, ketika ada anak didik kita, murid kita yang masih di bawah rata-rata nilainya, memang kita sangat dilema etika ya Bu ya. Ya luar biasa itu ya. Nah, di sini selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Misalnya apa tadi, karena mengapa gitu? Iya, mengidentifikasinya. Ya, pertama minat baca tadi kurang. Ya, minat baca anak-anak tadi kurang ya. Mungkin hasilnya karena tidak ada perpustakaan, jadi tempatnya tidak ada untuk baca. Kemudian kedua, guru pembimbing untuk perpustakaan pun tak ada. Tidak ada ya, perpustakaan belum ada. Jadi otomatis literasinya jadi kurang ya Bu ya. Jadi terasa Ibu dilema ya Bu ya. Sama-sama benar ya, anak-anak juga benar. Benar karena ya memang bukunya yang dibaca tak ada. Kemudian pihak sekolah juga benar juga ya. Karena perpustakaan tak ada, buku-buku yang itu masih kurang. Jadi sama-sama benar sehingga Ibu merasa dilema etika ya Bu ya. Baik.
Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, misalnya Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Kira-kira. Kita mungkin berkomunikasi dengan pihak dinas, tentang sarana-prasarana, terutama labor perpustakaannya, ruang perpustakaannya. Aku orang segera bantuan. Dia menyediakan buku-buku kebacaan. Nah, kemudian Ibu menyediakan buku bacaan ya. Seperti buku cerita lah. Iya, betul. Ya, ibu minat baca sesuatu. Baca sesuai ya, dari buku cerita dulu ya. Yang pertama tadi Ibu mengambil komunikasi ya. Iya. Komunikasi ke dinas ya Ibu ya. Luar biasa jauh dinasnya ya Ibu ya. Jauh ya. Mungkin kalau katakan menurut yang terpelosok, Yang terpelosok jauh dari perbatasan apa itu kabupaten Iya. lumayan dengan Perbatasan Dumai ke Bangkalis ya. Luar biasa ya Bu ya, pengorbanan ya. Jadi sama mendidik anak bangsa sama jadi anak bangsa berkorban luar biasa Ibu. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya apa saja Bu kira-kira? tentang apa nih? Tentang bagaimana menghadapi kasus yang Ibu hadapi tadi. Langkahnya bermusyawarah, Berkelaba mengundang ya wali murid atau begitu berterima kasih nanti pengusaha atau berterima kasih tentang ekonomi yang menghadapi sekolah ini, tentang anak siswanya kurang baca, jadi kalau minta tolong sama orang tua untuk memantau anaknya belajar di rumah. begitu ya. Berarti langkah-langkahnya berdiskusi juga ya dengan orang tua ya, memberikan sosialisasi ya Bu ya, dengan orang tua begitu, dengan anak-anak agar lebih minat bacanya tadi di rumah lebih ada lagi ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Karena dengan ada teknologi sekarang dia bisa belajar melalui Akun belajar ya. Jadi tak fokus pada perpustakaan. Dan kami pun berusaha mendapat bantuan pustaka online. Pustaka Sudah online ya. terima tapi Sudah. belum didapatkan. Karena apa? Jaringan tadi. Jaringan ya. Berarti di daerah ini memang jaringannya Iya. ya. Iya ya. Penting jaringan lancar semua. Lancar semua ya. Berarti apabila anak-anak ini nanti mengikuti AMBK bagaimana itu? Karena kan usahakan setelah dapat jaringan ini, misalnya ada seperti kemarin, jadi kami coba di sekolah. Biasanya kami menumpang AMBK-nya di SMA 2. Itu biaya yang mahal. Itu biaya yang mana? Terutama transfer siswa. Kalau untuk seperti ini, lancaran teknologi. Kemudian kalau udah tahu ini kan coba mandiri. Kalau tahun ini mandiri ya Bu ya? Coba kalau dapat bantuan itu sekitar bulannya. Iya. Untuk jaringan ya Bu ya? Namanya apa namanya? Pustaka online. Pustaka online. Nah, Mudah-mudahan ya terrealisasi ya Bu ya. anak pun bisa belajar. Nah, hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang efektif kira-kira apa? Semua gurunya membantu efektif. Guru bisa membantu secara remaja walaupun tidak seperti itu. Jadi menggunakan akun tadi membimbing anak dengan cara menggunakan akun. Kemudian mungkin nilai anak bisa meningkat melalui jaringan lancar tadi. Kalau itu kan masih kurang Di sekolah ini kalau anak bisa menggunakan akun. masih kurang guru ya Bu ya? Ya. Masih kurang guru. Hanya 5 mapel semua 11. Guru hanya 5. Gurunya hanya 5. Nah,
mulai mengajar sampai ke 1 ke 2 juga. Guru baru 5. Luar biasa, berarti efektivitasnya efektif ya. Iya. Guru-gurunya sampai mengajarnya sampai 2 mapel ya. Bu, ya? Iya. Kalau tak 2 mapel tak cukup. Iya, betul. Luar biasa ya Ibu. Guru-guru berarti yang hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilematika ini adalah bantuan dari guru ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah ya. ngajarin lagu. Iya. Jadi lancar. Nama sekarang tuh guru awan namanya apa tuh? Iya, penggerak awan ya. Penggerak awan. Mudah-mudahan kami dapat penggerak awan. Karena di sekolah kami belum ada guru penggerak. Iya. Iya. Karena gurunya bisa teman-teman. Iya. Mudah-mudahan nanti angkatan 12 nanti mengikuti semua. Amin. Ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Kan selama pada saat Ibu tadi bercerita bahwa tidak adanya jaringan, Iya. kemudian fasilitasnya juga misalnya Masih kurang. misalnya laptop atau media IT-nya tidak ada ya Bu ya. Ada apa bantuan. Sekarang sudah ada ya Bu ya. Tahun ini ada bantuan komputer tapi belum bisa dimanfaatkan. Itulah karena jaringan tadi. Jaringan tadi ya, betul sekali. Memang harus jaringan ya. Tantangannya itu ya, tantangan yang selama ini Ibu hadapi pada saat pengambilan keputusan ya. Berarti jaringan ya Bu ya. Iya. Jaringan ya. Kalau ada jaringan semua lancar. Semua lancar ya. Guru bisa diambil di situ. Tetapi ini sudah ada dengarnya bahwa jaringan itu tadi nanti Akan dapat bantuan dari input gitu. ya dari distrik ya Bu ya. Inspektorat. Iya, dari Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan sampai ya Bu ya. Amin. Survei sudah ya. Pasang belum. Iya, kita mengharapkan ini secepatnya mudah-mudahan dapat ya Bu ya. Katanya sekitar September lah. Pas pelaksanaan BK kalau dapat ya. Iya, betul. Luar biasa ya Bu ya. Doa mudah-mudahan segera ya Bu ya. Iya, amin. Nah, itu tantangan yang terbesar ya. Nah, selanjutnya selama ini Ibu hal-hal yang merupakan tata kala misalnya ada tidak Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadwalnya ada tidak? Jadwal khusus? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Memang mana kebutuhannya apa, sebenarnya apa yang diperlukan langsung diselesaikan ya Bu ya. Apabila ada saya masalah MBK langsung diselesaikan ya Bu ya. ya. Kalau nggak bisa mandiri ya menumpang pokoknya tetap dijalankan. Iya. Sebagai sekolah sebagai tugas negara Iya. Karena kewajiban kita mana sekolah tidak ada sama ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Luar biasa. Dia tak pandang sekolah terpencil, tetap yang tetap dijalankan. Usaha jaringan naik bukit ya. Pernah kami itu ujian di bukit. Naik bukit ya Bu ya. Iya. Coba kemarin kan kegiatan apa tuh F2SM. ML2SM? Iya. OSN. Iya. Coba. OSN. Iya betul. Tapi ujian tak bisa, karena ruangan tak ada. Jadi naik bukit lah ya. Tak itu jadinya. Naik ke atas bukit lah dari jaringan ya Bu ya. Hujan, pengisi rapor pun gitu Bu. Itu jaringan kan? Itu jaringan. Iya. Memang selama ini apapun tetap jaringan ya Bu ya. Tetapi karena kita di pelosok ini tetap harus bagaimanapun kita upayakan ya Bu ya. Itulah upaya ya. Upaya Ibu seorang kepala sekolah, guru-gurunya juga bagaimana mengkomunikasikan terhadap langsung bagaimana dapat jaringan itu ya Bu ya. Upaya namanya Bu ya. Luar biasa itu. Macam-macam usaha. Macam-macam usaha ya. Ke bukit, apa.
Betul sekali, luar biasa Ibu. Nah, ini apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah? Nah, apakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus IBK ini yang mempermudah semua guru? Semua guru itu mendukung karena kami semua setahun kurang dulu banyak sekolahnya, jadi sama-sama mengerti lagunya. Kemudian apalagi OPS, operator sekolah, Merangkap ya Bu. merangkap ya dari DU ya, nanti laporan selesai. Laporan selesai Ya, dan lingkungan tinggal ya. guru-guru ini, operator semuanya pihak sekolah, termasuk meetingan. Ya berarti Ibu memiliki prinsip mengambil keputusan ini adalah berpikir rasa peduli ya Bu ya. Iya. Rasa peduli ya, peduli terhadap sekolah, lingkungan sekolah Ibu ya Bu ya. Ya, berarti yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan Ibu ini adalah seluruh guru ya Bu ya. Karena komite sekolah, Tanpa komite sekolah ya Bu ya. warga sekolah. Warga sekolah. Luar biasa ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, misalnya tadi susah jaringan, kemudian Ibu juga mengupayakan walaupun tidak jaringan naik bukit atau keluar dari daerah ini membawa anak-anak, itu luar biasa ya Bu. Nah, yang telah semua Ibu sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman atau mengambil keputusan di rumah IBK ini? Pembelajaran apa kira-kira? Apa Ibu ngerasa pembelajaran apa kira-kira? Apa kita harus cepat? Apa kita bagaimana pembelajaran? Jadi kita berusaha Ya pembelajarannya. berusaha kita sama-sama warga sekolah pasti kita bisa. Luar biasa ya Bu. Itu saja Bu pembelajarannya. Luar biasa ya. Berarti apapun masalah yang dihadapi tetap harus berusaha ya Bu ya. Agar bagaimanapun Karena kita itu amanah dari amanah dari pemerintah. Jadi sebagai pimpinan. sebagai pimpinan ya, amanah dari pemerintah sebagai pimpinan. Jadi memang harus bijak ya dalam berusaha, apapun yang terjadi kita tetap bisa. ya. Luar biasa Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Motivasi dari Ibu ini sebagai dapat referensi saya ya, sebagai pengambilan keputusan di mana Ibu tadi prinsipnya itu berpikir rasa peduli ya Ibu ya. Peduli tentang lingkungan, paradigmanya itu Ibu melihat ada individu, ada lawan masyarakat ya Bu ya. Karena bagaimana Ibu mengkoordinir atau mengajak seluruh warga sekolah dapat mengayomi, dapat mengerti bagaimana literasi itu untuk lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan AMBK kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya, jaringan meningkat nilainya, hijau semua ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu. Serba kekurangan kami jawab alhamdulillah. Dengan seluruh kekurangan biasa orange saja ya Bu ya. Janganlah orang lain. Ini sekarang hijau ya, mudah-mudahan ya Bu ya, jaringan ada, Chromebook juga sudah ada. Dengan upaya Ibu tadi ya. Kalau sekarang dapat efeknya. Iya betul. Tapi lumayan ya udah Cuma mulai tunggu jaringan lagi nih. banyak udah bantuan ya Bu ya. Tinggal satu lagi jaringan ya Bu Banyak ya. pun tidak, sarana lain belum. Belum. Itu ya kan. Iya, pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan karena kita dari kecil. Daerah kecil ya. Nah itu sesuatu namanya. Iya. Betul. Mudah-mudahan ya Bu Kita realisasi menunggu ya Bu aja ya. ya. Menunggu ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu atas motivasi Ibu. Kemudian tadi itu sebagai referensi saya ya Bu. Apapun pengambilan keputusan itu tadi memang harus berusaha ya Bu menggapainya demi warga sekolah, demi anak bangsa. Iya, terima kasih Ibu atas semua apa yang Ibu bilang itu sangat bermanfaat untuk saya dan untuk kami semua, untuk sebagai referensi kami. Terima kasih Ibu. Semoga makasih banyak Bu Rika atau sebagai guru penggerak angkatan berapa Bu? 10. Mudah-mudahan dengan adanya
kami juga masukkan di sekolah kami, dan semoga Ibu bisa sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Dan Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulmalita YMSPD MPD, Kepala Sekolah SDN Negeri 9 Bandara Semana, sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Sekali ini saya akan mewawancarai oleh kepala sekolah ya, yaitu ada Bunda Irma, Kepala Sekolah PAUD. Selamat pagi Ibu. Pagi Kita. kita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, karena biasanya nih kalau kita tidak ada kekenalan, kadang kita tidak tahu ya Ibu. Silakan Ibu perkenalkan diri. Nama saya Irmawati, saya pengelola KB Hati. Alhamdulillah di sini saya sudah 6 tahun menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya Ibu, sudah 6 tahun di KB Sehati ya, Iya. KB Sehati, PAUD Sehati ya. Nah di sini Desa Tanjung Leban ya Ibu ya, Iya. Desa Tanjung Leban 9, jauh dari kota ya Ibu ya. Jauh banget. Tetap semangat, masih sudah jalan 6 tahun ya Bu ya. Baik Ibu, selama di dalam 6 tahun Ibu menjabat sebagai kepala PAUD Sehati ini, ada tidak yang Ibu alami begitu, kasus-kasus apa biasa yang pernah Ibu alami yang paling berkesan menurut Ibu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus yang sangat mendebarkan, masih yang normal-normal. Tapi ada juga yang kayak kadang kita berselisih paham dengan orang tua, pendapat gitu kan. Kadang pendapat orang tua ini kadang ingin anaknya langsung bisa nulis, kadang tidak sesuai mungkin dengan pemikiran mereka gitu. Tidak menyalahkan sih orang tua, kadang bagus juga sih, kadang masukannya itu kami terima. Cuman kadang bagaimana orang tua menyampaikan sesuai kita terima kan, alasannya kalau bagus untuk sekolah pendapatnya kita terima gitu. Tapi kalau yang apa kan kita koreksi lagi. Kalau yang ada memang salah satu orang tua, dia termasuk orang tua yang apa ya, bisa dibilang peduli. Memang ya peduli, terlalu peduli kayak mana dibilangnya gitu. Dia sama-samakan sekolah kita dengan sekolah di daerahnya yang lama gitu. membandingkan. Suka membandingkan. Kita bagus sih masukan yang baik tadi kita terima gitu. Cuman kalau kayak kita dibanding-bandingkan itu kan kayaknya memang kurang nyaman kita jadinya gitu. Mungkin disamakan sekolah di sana tempat kami seperti ini Bu, gini-gini. Bagus sih, bisa aja kami terima aja masukannya gitu. Cuman janganlah dibanding-bandingkan gitu. Kadang kita kan beda-beda, di sisi misi itu mungkin hampir sama, cuma mungkin cara belajar kita mungkin beda gitu. Itu aja sih Bu, kalau kenakalan anak-anak atau yang lain-lain itu kayaknya wajar sih, biasa. Oh iya, baik. Kasus yang berkesan itu berarti ada paradigma yang berbeda ya Ibu ya, antara orang tua wali murid atau ya orang tua atau wali murid yang mungkin tidak bersatu pendapat ya dengan cara mendidik anak ini ya. Kalau bisa dilihat perbedaannya seperti apa itu? Misalnya menurut gurunya seperti ini, misalnya menurut Mungkin cara kerjanya aja sih mungkin kadang dibandingkan gitu. Kadang kita usia anak nih
kalau udah 5 tahun 6 tahun tuh kan dia udah anak kelas A, nol besar. Nol besar ya. Nah, harusnya kan dia sudah mendekati harus bisa mengenal huruf, seenggaknya dia harus bisa menulis, itu tujuan kita utama. Cuman kadang orang tua nih ada yang kok udah kayak gini bun gitu. Kita sesuaikan aja dengan umurnya gitu, cuma memang mungkin karena memang anaknya aja yang lambat mungkin. Kita tidak menyalahkan karena kita sesuaikan aja gitu, sampai di mana anak itu bisa ya di situ kita ajarkan gitu, nggak kita paksakan harus sama dengan teman yang udah bisa gitu. Paling kalau ada yang lain kayak misalnya kita minta yang lain-lain gitu, pasti kita musyawarahkan dulu ke orang tua. Gimana keputusannya, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Baik Ibu, Ibu sebagai pengelola atau kepala sekolah di PAUD ini, jadi Ibu merasakan kasus-kasus yang Ibu alami itu, menurut Ibu bagaimana Ibu mau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah itu termasuk dilema etika atau bukan? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi? Masuk ke dilema Kamu itu lagi ya? Dilema etika karena kenapa Ibu? Karena kadang kesalahan pendapat mungkin dengan orang tua. Mungkin pendapat orang tua tadi benar, cuma mungkin cara kita yang beda cara mengatasi. Mungkin orang tua misalkan caranya seperti ini, tapi kita tidak. Kita lebih ke ajak orang tua gimana bagusnya untuk anak tadi supaya paham memahami satu sama lain sama bundanya. Berarti Ibu dapat mengidentifikasinya dengan cara sama-sama benar ya Ibu ya. Orang tua tadi benar, betul Ibu ya. Kemudian guru-gurunya juga atau pihak sekolah juga benar ya. Jadi sama-sama benar, jadi sehingga terjadilah dilema etika ya menurut Ibu ya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan ya, misalnya kepentingan yang sama-sama benar. Nah, misalnya tadi orang tua menurut dia benar, kemudian pihak sekolah juga benar, guru-gurunya benar, ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya itu kan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan. Dengan musyawarah dengan orang tua, kita undang orang tua ke sekolah, kita musyawarah dengan guru-guru, dengan orang tua, dengan wali murid, supaya gimana cara memecahkan masalah tadi. Kadang pendapat orang tua ini mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir kita gitu. Benar sih orang tua tadi, cuman kan cara kita mungkin tidak kayak mana ya Bu, maksudnya kurang sesuai. Mungkin cara berpikir kita kan tadi beda gitu. Gimana cara apanya orang tua, menurut orang tua gimana, misalnya kita kasih keputusan, ada 3 keputusan, orang tua milih yang mana gitu. Kalau tadi menurut orang tua lebih bagus, guru juga sesuai di situ, ya situ kita ambil jalan tengahnya. Baik Ibu, jadi termasuk udah langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Ya, lakukan? apapun masalahnya tetap kita musyawarahkan dengan orang tua. Musyawarah ya, nanti Ibu diskusi dengan orang tua ya, bukan langsung mengambil tindakan sendiri ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Misalnya selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, apa yang efektif? Misalnya gurunya. Ya, terdapat guru juga, misalnya untuk memutuskan acara wisuda atau acara pembagian rapor atau cara-cara mengajar anak gitu. Nah, yang bagus pendapat guru saya ambil juga. Arti efektif keputusan ini komunikasi ya, komunikasi dengan guru-guru sekolah itu efektif ya. Tapi terlebih dahulu sama guru-gurunya. Diskusikan sama guru dulu baru sama orang tua. Kasus yang Ibu dilema etika tadi ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Nah, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Apa saja kira-kira tantangan yang Ibu alami? Apa itu tantangannya? Misalnya kurangnya tantangannya apa ya?
banyak lah Bu. Cuman gimana ya cara ngomongnya saya susah. Jadi pengetahuan, pengalaman, Ya, pengetahuan tadi kan misalnya orang tua merupakan dia tetap ingin anaknya tadi tahu menulis dan membaca, sedangkan di TK ini tidak tidak diwajibkan. diwajibkan untuk dapat menulis dan membaca ya Bu ya. Sedangkan Cara belajar di TK ini kan kita harus anak itu bisa menyeimbangkan gitu, mensesuaikan gambar-gambar, warna, bentuk. Tapi kadang orang tua ini menganggap semua itu nggak penting gitu. Lebih penting anak saya itu bisa nulis, bisa membaca, bisa mengenal gitu. Tapi kan cara belajar itu kan kita harus ada yang dasar-dasar dulu, baru nanti ke situ kan gitu. jadi itu tantangannya berarti kurangnya pengetahuan ya, pengetahuan bagaimana itu cara atau prosedur langkah-langkah dalam mendidik anak kita di PAUD ya Ibu ya. Baik. Baik Ibu, nah selama ini Ibu sebagai pengelola KB Desa Hati ya. Nah, di sini pasti Ibu memiliki tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ya Ibu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Ibu bagaimana tantangan yang Ibu hadapi dalam kasus dilema etika tadi? Tantangannya susah untuk kita kadang menjelasin ke orang tua gimana pemahaman kita supaya sejalan dengan orang tua gitu. Kadang orang tua maunya itu kan bisa anak itu disekolahkan di PAUD, seenggaknya nanti di SD harus udah bisa nulis, bisa membaca gitu, mengenal huruf gitu. Tetapi kalau kita tidak seperti itu, kita ingin mengarahkan anak itu kemana, dia itu bisa apa, bisa mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal lingkungan sekolah gitu. Cuman kadang orang tua tidak merasa, menurut mereka itu tidak penting gitu. Penting anak saya bisa nulis Bun gitu, bisa membaca. Itu tantangan terberat untuk menjelaskan ke orang tua bagaimana seharusnya supaya kita ini sejalan gitu. Jadi biar mudah kita dalam cara mengajar atau mendidik anak-anak di sekolah. Seperti pemahaman ya, pengetahuan dalam bagaimana langkah-langkah prosedur untuk mendidik anak ya. Jadi kurangnya ada pemahaman ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu apakah ada jadwal atau tata kelola khusus tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak sih Bu, tidak ada jadwal ya. Tidak ada. Kiranya ada suatu masalah kita langsung selesaikan aja ke orang tua gitu. Diskusikan ke orang tua, musyawarah lah. Ya. Nah, berkoordinasi juga dengan guru-guru ya Bu? Ya, kadang guru-guru membantu juga memberi solusi gitu kan. Gimana bagusnya saya harus minta pendapat guru dengan guru-guru saya, baru saya menyelesaikan dengan orang tua. Ya, itu ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ya Bu ya. Berarti salah satunya itu dengan para guru selama ini membantu ya. Karena yang lebih paham di kelas jelas guru daripada saya gitu. Itu sih Bu. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi ya di kasus Ibu tadi, berarti paradigmanya itu adalah individu dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat gitu ya. Nah, kemudian prinsip pengambilan keputusan itu berpikir berbasis peraturan ya Bu ya. Jadi mengikuti sesuai dengan aturan atau peraturan bagaimana tata kelola cara untuk mendidik, mengajar anak-anak ya. Jadi dengan Ibu mengambil keputusan ini itu dengan musyawarah ya, diskusi. Lanjut. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika tadi? Pelajaran
terbaik ya Bu. Iya, pembelajaran apa yang dapat ibu dapatkan gitu. Misalnya seperti mana gimana Bu? Perhatikan budaya lingkungan sekolah. Oh ya, sekitar lingkungan sekolah. Misalnya seperti Memperhatikan budaya lingkungan sekolah gitu ya untuk mengambil Iya. keputusan ya. Karena terkadang kita mengambil keputusan ini dapat kita lihat bahwa dengan pembelajaran berarti harus sesuaikan dengan budaya lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Apabila kasus ibu tadi adalah dengan masyarakat ya atau orang tua ya dari wali murid, berarti kita memperhatikan lagi bagaimana budaya lingkungan sekolah itu ya Ibu ya. ya, Ibu ya. betul, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Ibu telah banyak menyampaikan, luar biasa. Udah 6 tahun Ibu di sini sebagai pengelola atau kepala sekolah Kadis Hati yang di pelosok. Luar biasa semangat Ibu tetap untuk memajukan dunia pendidikan dan bagaimana terus berproses dengan guru-gurunya agar lebih terbaik lagi Kadis Hati ini di Bukit Sembilan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga ya Ibu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulmawita YFS BDMPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di mana dari Kabupaten Bengkalis, yaitu saya di sini mewawancarai Ibu Nursikin SPDSD Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandar Laksamana. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu bahwa untuk demonstrasi konseksual. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya. Nah, izin Ibu, saya di sini mewawancarai Ibu masalah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana saya ada tugas demonstrasi konseksual dari calon guru penggerak. Jadi ya Bu ya. Baik Ibu, bisa perkenalan dulu ya Bu ya. Oke. Baiklah, nama saya Nursikin SPDSD Kepala Sekolah SD 2 Bandar Semana, Kecamatan Bandar Semana, Kabupaten Bengkalis. Saya di sini sudah bertugas sekitar 4 tahun mulai tahun 2020. Sebelumnya saya menjabat sebagai guru SD 3 Bandar Semana, Kecamatan Bandar Semana. Luar biasa ya Bu ya, sudah 4 tahun ya, tidak terasa ya untuk mencerdaskan dunia pendidikan ini ya Bu ya. Nah, di sini selama 4 tahun ini Bu, pasti ada nih Ibu merasa ada kasus yang Ibu alami yang berkesan gitu sehingga Ibu dilema etika atau rujukan moral. Tapi tidak Bu. Banyak sih ya, dilema sebagai pemimpin, utama kan siswanya, gurunya. Jadi saya lihat di sini ada kurangnya lah kedisiplinan di sekolah. Kurang disiplin di sekolah ya. Ya. Baik itu dari guru maupun siswa ya. Luar biasa cerita Ibu ya. Nah, setelah dari kasus yang Ibu alami itu memang sangat dilema ya sepertinya. Iya. Bukan hanya melihat murid tapi harus mengayomi guru ya Bu ya. Betul. Iya. Saya dari sekolah sampailah jadi guru, saya pinginnya disiplin gitu. Jadi setelah saya memimpin di SD 12 Semana ini belum dapat seperti yang saya harapkan. Nah, gitu. Sebagai pemimpin Sebagai ya. pemimpin, Tapi Ibu merasa dilema ya Bu ya ya. dilema, kadang di rumah nggak tidur. Gimana caranya ini supaya disiplin gitu, datang tepat waktu ya, masuk kelas tepat waktu, anak-anak juga datang tepat waktu, gitu. Iya, iya. Berarti
setelah Ibu ceritakan ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dimajukan atau bukan tahu? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasinya? Pertama-tama kan setelah saya di sini beberapa bulan, itu hampir juga lah 1 tahun, baru saya lihat gimana ya anak-anak itu nggak bisa tahu jadwal datang ya. Jadi itulah dengan melihat sekitaran, baik itu di segi faktor internalnya dan faktor eksternalnya, lalu saya bersama-sama ya memecahkan masalah ini yang sama-sama guru. Gitu. Jadi itu adalah menjalankan pengambilan keputusan ya Bu, di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Iya. sama-sama mengandung benar gitu ya, mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Ibarat tadi guru benar juga, Iya, mungkin benar juga. ada tindakan mungkin dari Ibu yang lebih lagi, kemudian ada juga siswanya juga ya Bu ya. Berarti memang itu pengambilan keputusan Ibu ibarat harus dari kepentingan sama-sama benar ya Bu ya. Ini kadang-kadang saya juga mungkin guru ini terlambat karena ada faktor internalnya, ya, bukan faktor eksternalnya gitu. Jadi juga murid mungkin di rumah entah ada halangan di mana, nah gurunya gitu juga kan. Kemudian kami mengadakan musyawarah, Tapi gitu. dilema lah Ibu ya. Ya dilema kok, musyawarah. Etika Ibu ya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan itu tadi dengan musyawarah yang menjalankan keputusan di sekolah Ibu ya? Setelah mengadakan musyawarah ya, kami mengambil keputusan bahwa kita sama-sama untuk memajukan SD 2 Malaspana ini, kita perlu kerjasama yang baik, kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Biasa Ibu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya nih yang bisa Ibu lakukan selama ini yang biasa Ibu lakukan? Biasanya kalau di sini kalau misalnya ada masalah kita diskusi mengambil jalan terbaik. Kemudian baru kita memutuskan apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita hindari. Setelah membuat kata sepakat, barulah kami menjalankan keputusan tersebut. Nah, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif nih? Ibu anggap efektif dalam melakukan atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah tadi yang efektif. Kasus-kasus yang dialami seperti penegakan disiplin ini, biasanya kita musyawarah dulu apa penyebabnya, kemudian kita ambil keputusan. Misalnya kita memberitahu dulu, seandainya masuk misalnya jam 7.15, kalau datang terlambat memberitahu kepada guru lain, atau begitu juga dengan murid kalau seandainya tidak masuk, memberitahu kepada guru yang bersangkutan. Jadi yang utama sekali yang menegakkan disiplin itu adalah guru beserta tenaga teknik di sekitar kepala sekolahnya juga. Nah, jadi sebelum kita membuat keputusan kita musyawarah dulu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti peningkatan disiplin tadi, jadi kalau ada hal-hal yang menghambat ya, jadi kita musyawarah terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah dengan komunikasi dengan guru-guru sekolah gitu ya. Karena sangat membantu, jadi ini sangat membantu dalam pengambilan siswa ya Bu ya. Kemudian nih pasti ada nih tantangan ya Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Sebenarnya tantangan ini memang banyak lah. Pertama faktor eksternal ya kan, faktor
selama ini kadang-kadang kita dari luar itu tidak tahu gimana permasalahannya kan. Nah, kita harus door to door, maksudnya dari hati ke hati berbicara ya, supaya lebih terbuka lagi. Karena kalau secara global atau secara ramai kan nanti jadi kadang-kadang yang misalnya melanggar disiplin, kita harus betul-betul meneliti dan apa faktornya yang membuat ini seperti itu. Nah, jadi kita dengan secara pelan-pelan mengetahui apa penyebabnya gitu. Jadi kita tidak langsung marah-marah atau gimana ya, harus secara saya terbuka tadi, atau dari hati ke hati kita bicara maunya seperti apa supaya kita nyaman. Nah itu Bukan berarti Ibu sebagai kepala sekolah langsung marah gitu tidak. ya. Tantangannya ya, tantangan Ibu untuk memberikan Pemahaman agar memberikan pemahaman itu. Nah, ini nih tantangannya luar biasa ya Bu. Jadi ketika ada tantangan itu pasti luar biasa ya pembicaraan kepala atau jadwal khusus nih dilakukan gitu pada sebuah penyelesaian kasus di kita adanya kesalahan dalam hal di mana itu adalah salah atau di sebuah jadwalnya Bismillah tetap berusaha berdoa, tetap berusaha belajar luar biasa yang saya tutup dulu adalah satu referensi buat saya, refleksi buat saya untuk bagaimana lebih baik lagi dan pembelajaran yang berarti dari Ibu. Terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada calon penggerak ini, terutama Ibu Jurnawita, dan juga dulu Ibu tanya-tanya sama Ibu Jurnawita ya. Banyak masukan dari kita berikan kepada Ibu, kalau Ibu eksekutif Ibu laksanakan, alhamdulillah banyak ilmu yang Ibu dapat daripada Ibu Wita ini ya. Jadi nanti lain kali Ibu tanya lagi boleh ya? Boleh, dengan senang hati Ibu. Nanti apabila ada nih dapat ilmu lagi baru pasti saya Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur kepada Allah, saya selalu dikirimkan orang-orang baik. Karena saya lihatnya memang baik, karena alhamdulillah saya ingin yang sekolah yang saya pimpin itu baik, bagus, maju gitu. Jadi alhamdulillah sudah dikirim oleh Allah guru PJP Angkatan 10 Wanita memberikan ide-ide yang bernasnya. Alhamdulillah sehingga saya semangat, tambah semangat lagi untuk melaksanakan tugas saya. Alhamdulillah luar biasa ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat pokoknya. Bismillah, tetap semangat Ibu. Jaga Walaupun kesehatan. walaupun umur sudah 50 lebih lah, 54 tahun. Ya, Ibu tetap jaga kesehatan ya Ibu ya. Ya, insya Luar Allah. biasa Ibu dari cara Ibu menyampaikan, kemudian Ibu sudah mau belajar, walaupun dari kami-kami yang lebih jauh dari Ibu, kami juga akan selalu belajar dari sosok seorang ibu kepala sekolah nih ya, karena bukan apa-apa, Ibu adalah sosok yang mau terus belajar, yang lebih berdoa, lebih berusaha lagi demi kebaikan, demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Bandar Lampung. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya izin dulu. Assalamualaikum.